Oke, jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan analisis kerentanan web dengan menggunakan aplikasi Zenmap atau biasa disebut juga Nmap. Nah, jadi aplikasi ini dipakai untuk menguji apakah ada kelemahan firewall dan melihat apakah ada port atau layanan yang masih terbuka. Nah, fungsi penggunaan aplikasi ini seperti kita bisa memindai port atau service yang ada, kemudian menganalisis keamanan jaringan, kemudian menyediakan interface grafis untuk Nmap yang sebelumnya tampilan Nmap itu adalah tampilan dalam bentuk command line, sedangkan Zenmap ini sudah dalam bentuk graphical user interface, kemudian menampilkan visualisasi topologi jaringan. Nah, kita juga bisa menyimpan dan membandingkan hasil scan. Setelah itu kita bisa membuat laporan analisis di mana kita bisa mendeteksi beberapa port yang terbuka. Nah, di sini saya akan melakukan demonstrasi penggunaan Zenmap. Untuk tampilan awalnya itu nanti dia tampil seperti ini. Jadi ini adalah tampilan aplikasi Zenmap. Oke, di sini kita akan mencoba mencari target situs web yang akan kita mengecek apakah ada beberapa port yang terbuka. Namun sebelum itu kita cari tahu dulu berapa alamat IP dari situs web yang akan kita monitoring. Nah, caranya itu kita bisa masuk ke CMD terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mencoba melakukan ping pada salah satu situs, misalnya ping sobattutorial.com. Nah, di sini sudah melakukan ping dan terdapat IP dari situs tersebut. Nah, ini bisa kita copy. Nah, ini adalah IP dari situs yang akan kita monitoring. Ini silakan di copy. Kita copy di bagian kolom target ini. Nah, di sini kita memasukkan IP dari situs web tersebut. Nah, setelah itu kita pilih intense scan, lalu klik tombol scan di pojok atas sebelah kanan ini. Nah, nanti proses scan untuk mengecek apakah ada port yang terbuka akan berlangsung. Nah, ini juga bisa memakan waktu yang cukup lama, bisa beberapa menit, bahkan bisa sampai setengah jam. Nah, di sini saya percepat videonya untuk jadi di sini sudah ada hasil proses scanning menggunakan aplikasi Zenmap. Nah, perhatikan di bagian sini terdapat port 80 yang merupakan port dari HTTP yang sedang terbuka. Kemudian ada juga port dari 443. Nah, untuk mengetahui fungsi dari port 80 dan 443 ini, kita bisa mencari acuan. Jadi setiap port yang terbuka menampilkan angka yang dimulai dari 1 hingga puluhan ribu. Nah, kita bisa masuk di situs ini, iana.org. Nah, situs ini adalah registry resmi IANA yang berfungsi mencatat dan mempublikasikan daftar standar service, nama dan port nomor yang digunakan oleh berbagai layanan jaringan di internet. Oke, di sini kita cukup menyalin link yang ada di sini. Nanti linknya saya cantumkan di deskripsi video. Nah, ini adalah service name dan transport protocol port number yang sudah dilampirkan. Jadi terdapat berbagai macam port
dari port nomor 0 hingga sampai puluhan ribu. Ini bisa sampai halaman 146. Nah, kalau kita cek tadi di sini ada port 80 yang terbuka. Nah, kita bisa cek port 80 itu fungsinya apa. Nah, ini adalah port 80. Port 80 berarti berkaitan dengan port HTTP. Oke, jadi terdapat port 80 yang terbuka. Nah, untuk fungsi port 80 ini adalah port default untuk protokol Hypertext Transfer Protocol yang tanpa adanya keamanan, yaitu security. Jadi sebagai gerbang utama antara web server dan browser. Nah, kalau misalnya ini terbuka, berarti dia tanpa adanya enkripsi sehingga tidak aman. Nah, kalau kita cek di sini terdapat juga port dari 443. Di sini juga terdapat port 443. Nah, ini adalah 443, berarti protokol dari HTTPS. Kalau ini terbuka masih kategori aman karena dia sudah ada fitur security-nya. Oke, selain situs ini kita juga bisa melakukan monitoring lain, misalnya situs dari PMB atau situs dari wncp.ac.id. Kita bisa menyalin IP-nya, kemudian kita paste di sini. Setelah itu kita coba pilih intent scan TCP port supaya bisa membuka lebih banyak atau melihat lebih detail apakah ada beberapa port yang terbuka. Nah, di sini proses monitoring atau pengecekan port sedang berlangsung. Ini adalah hasil pemindaian Zenmap dari situs kedua. Nah, di sini kita bisa melihat scanning dan keterangan Indagiri 2 rumah web menjelaskan bahwa situs ini terhosting di layanan hosting rumah web. Kemudian di sini ada keterangan beberapa port yang terbuka. Jadi ada banyak port yang terbuka. Nah, di sini kan portnya menampilkan angka mulai dari 443, 587, 110 dan sebagainya. Nah, untuk mengecek port apa saja yang terbuka, kita bisa masuk di sini untuk mengeceknya. Kemudian kita bisa tahu port apa saja yang telah terbuka dan dampaknya jika terbuka. Nah, untuk setup port nantinya bisa kita jelaskan fungsi portnya apa saja, apa kegunaan port tersebut, layanan apa yang berjalan tersebut, kemudian jelaskan bagaimana port tersebut digunakan dalam komunikasi jaringan. Nah, kita juga bisa tahu misalnya ada beberapa port yang terbuka yang bisa menimbulkan potensi serangan. Misalnya serangan brute force, sniffing, dan sebagainya. Nah, dampak terhadap sistem jika port terus terbuka. Nah, mitigasinya cara mengamankan port tersebut, misalnya firewall, enkripsi, dan sebagainya. Nah, di sini juga kita bisa memberikan nama service name-nya apa, port apa yang terbuka, fungsi portnya, sama keterangan singkatnya. Nah, untuk melihat beberapa port yang terbuka, kita bisa masuk di menu port. Yang sebelumnya kan ada nmap output. Nah, kita bisa klik menu port atau host. Nah, disinilah kita bisa melihat semua jenis port yang terbuka. Jadi ada port 21, port 25, 80, 110, dan seterusnya. Dan terdapat keterangan status dan service-nya apa. Ada FTP, SMTP, dan sebagainya. Nah, katakanlah di sini ada port dari FTP, File Transfer Protocol, di mana portnya itu port 21. Nah, untuk mengeceknya apakah betul terbuka atau tidak, kita bisa menyalin IP.
dari target, kemudian kita membuka di sini, kita cek apakah betul portnya itu terbuka atau tidak. Nah, di sini langsung dipaste saja IP dari situsnya, kemudian memasukkan FTP.2 kemudian garis miring 2 kali. Nah, seperti ini. Setelah itu kita enter. Nah, ini seperti ini. Nah, ternyata FTP-nya memang terbuka. Di sini kita bisa memasukkan username dan passwordnya. Cuman sayangnya saya tidak tahu isi passwordnya. Kalau misalnya saya tahu username-nya apa dan passwordnya apa, maka saya bisa masuk ke layanan FTP server tersebut. Jadi sangat rentan jika port dari FTP ini terbuka yang bisa mengambil data kita. Kemudian ada beberapa port yang lainnya. Nah, di port lainnya ini kita bisa mengecek di layanan ini yang menyediakan berbagai macam port dan penjelasannya. Kita bisa melihatnya di sini. Oke, jadi sekian dari tutorial dari saya terkait dengan analisis kerentanan web dengan Zenmap.